pada yang lain-lainnya. Dan umur paling panjang. Jadi Muhammad itu dibangkitkan bukan waktu lahir di Makkah, tapi waktu belum diciptakan Adam, belum roh masuk kepada Adam, itu sudah Nabi diangkat sebagai Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah membawa rahmat, bukan setelah lahir, tapi sebelum lahir beliau sudah membawa rahmat. Ana Abul Arwah wa Adam Abul Basar, kata beliau. Aku bapak segala roh, karena roh dari Nur Muhammad semua dan Adam, dan kita manusia daripada ibu bapaknya Adam itu adalah batang tubuh yang asal. Nah itu. Nah jadi supaya kita tahu Nabi Muhammad menjadi Nabi bukan waktu lahir, sampai 40 umur sidin diangkat jadi Nabi dan Rasul, 35 diangkat Nabi, 40 diangkat Rasul. Nah, padahal beliau diangkat Nabi sebelum Adam terjadi sudah diangkat Nabi dan membawa rahmat kepada semesta alam. Bukan hanya Nabi Muhammad menjadikan Islam di Madinah lalu membawa rahmat pada kali itu. Nah, jadi kita kembali kepada cinta, karena kalau ada cinta lawan Rasulullah kita percuma jadi orang Islam, sia-sia jadi Rasulullah. Nah, jadi salah satu cinta di antaranya kita mengadakan peringatan ini. Ujar Abu Bakar, siapa yang menapakahkan duit untuk memperingati peringatan Nabi Muhammad SAW, anggap aja 10.000, maka nanti bakalan aku dalam surga. Ujar Abu Bakar. Kemudian siapa pula yang mengadakan peringatan Maulid ini dengan ada penyebabnya ada nama nyumbang, ada nama sangkambang, ada nama masak daging, ada nama masak telur, ada yang melahapkan wadai, ada yang menjulung duit, itu penyebab marahnya. Maka ujar Ali, orang tadi pasti matinya kena husnul khotimah di Horizah. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam perkataan daripada Abu Bakar dan Ali ini lah. Dan yang dua ini memang dari Nabi juga lah, cuma ini diambil perkataan Sidin. Sidin sahabat Rasulullah, kata Sidin menjamin surga. Berarti kan sudah izin bahwa Nabi itu membenarkan perkataan Ali dan Abu Bakar tadi. Nah, itu salah satu cinta dengan Rasul Muhammad SAW secara perbuatan. Kalau fisik, lalu disesuaikan dengan fisik. Kalau kita banyak mengeluarkan dana luar biasa, memperingati tiap hari peribahasa bulan Maulid nih, tapi kadang-kadang dengan zuriat, ada Tuhan terima juga. Ini zuriat itu nomor satu dulu. Dikenal zuriat itu siapa? Nah kan itu. RT kita ini siapa? Maulah katakan lawan RT. Jadi kalau kita hendak masuk surga, kenali Muhammad. Gimana mengenali Muhammad? Kenali zuriatnya. Nah, kalau ikan gak salah malam zuriat kok. Kalau dia ini tuh baik ilmu dia Nabi sama ada salah malam aku juga ikan. Nah. Pernah diriwayatkan orang meninggal tapi karena dengan zuriat, karena namanya dan yang sayang kasih di hatinya meninggal, ditanya oleh Munkar Nakir, Marrabbuka, siapa Tuhan engkau? Dijawabnya Abdullah Ba'alawi, Habib Abdullah Ba'alawi. Akhirnya masuk surga, diarak dengan burak ke surga bersama oleh Munkar dan Nakir tadi. Nah, itu telah banyak kelebihannya. Jadi rugi benar orang yang kada kenal dengan zuriatmu, dengan alim ulama ujar Jibril. Nah, jadi mulai sekarang kita harus mengenal, wajib harus mengenal. Jadi kita mengenal guru untuk mengaji, sudahlah mengenal zuriatnya. Alhamdulillah masih ada di dunia. Nah, karena kiamat itu para hadirin tidak terjadi kiamat kalau masih ada zuriatku ada masih di bumi walaupun sekong, ada terjadi kiamat. Jadi terjadinya kiamat itu zuriat habis sudah matian. Kemudian Quran diangkat oleh Allah. Apa maksud diangkat? Quran itu bukan diangkat, hilang ada, cuma tulisannya ada lagi. Zuriat hilang juga pulang. Nah itu. Hanya terjadi kiamat, kalau sekarang kan masih banyak. Makanya orang yang paham itu selalu memelihara, memupuk kepada zuriat supaya melahirkan zuriat. Nah,
Jadi mudah-mudahan hadir hari ini mungkin sudah kenal apa itu zuriat. Ini bukan dimuntung, aman Habib dimuntung di atas saya tidak mau. Ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ikrar di mulut, kemudian di hati membenarkan. Nah, jadi Tuhan menyek di hatinya, biar dimuntung di Habib tapi di hati kosong, tidak paham. Siapa hati Habib, siapa hati saya, siapa hati Sumba Bos, kan itu. Nah, itu maksudnya harus paham. Nah, di samping itu kita disuruh mencintai Rasul, di samping kita mengadakan ini membaca salawat. Salawat yang dianjurkan sekali kita itu membaca salawat Jibril. Nah, yaitu salawatnya Sallallahu Alaihi Muhammad. Jangan ditambah, jangan dikurang. Barang siapa yang membaca salawat Jibril, kata Rasulullah, maka orang akan kasih sayang kepada kita. Jadi kalau orang amal itu, para malaikat kasih sayang. Manusia pasti mengasihi sayang kita. Terkecuali satu Rasulullah, orang nang munafik, nang hatinya ada setan dan iblis, itu nang kada kau mencintai lawan orang yang membaca salawat. Jadi kalau kita sudah membaca salawat Sallallahu Alaihi Muhammad, ada orang yang mencaci maki luar biasa, ada orang yang benci kepada kita, berarti orang itu ahli neraka, orang itu munafik, masuk neraka di penghabisan nerakanya. Nah, jadi dapat pulang syafaat nanti. Jadi ujar Rasulullah, barang siapa membaca salawat kepadaku 100 kali, wajib pertolonganku nanti di hari kiamat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad 100 kali. Jangan kurang, sekitar makan waktu 1 menit. Itu. Man shalla alaiya fi kulli yawmin yatamarrah wajabat lahu syafaati ya Rasulullah. Barang siapa cinta lawan aku, membaca salawat Jibril tadi 100 kali hari-hari sampai kiamat, wajib pertolonganku di hari kiamat, berarti masuk surga. Tapi pesan Nabi dipakai pulang, karena kan dalam zuriatnya dulu. Lama, namanya lama. Peserta kahanan juga sudah ada pasal dalam zuriat Rasulullah. Memang Allah inilah salah satu mukjizat Nabi Muhammad, ialah zuriat dan Al-Quran, itu mukjizat Rasul. Nah, jadi kalau anda melihat mukjizat Rasul, dulu kan banyak mukjizat, kita kada lahir pada waktu itu. Sekarang kita bisa melihat mukjizat Rasul, pandanglah para zuriat Rasulullah. Apalagi di Indonesia banyak. Nah, cuma tinggal dikenal atau tidak, paham atau tidak. Nah, itu dia. Nah, itu adalah salah satunya cinta dengan Rasulullah, suka membaca salawat. Cinta dengan Rasul hendak dapat pulang, ada juga pulang. Nah, kalau tadi kan dunia air dapat, kalau orang berdagang kasih sayang orang, lakas kayu orang sayang dengan kita. Nah, kalau anak dengan adol atau bini dengan laki, kita sudah membaca juga salawat Jibril tadi, tapi masih benci bini lawan kita, ada sayang, berarti bini ini ada munafik di hatinya. Itu dia menangguh kadang-kadang. Nah, amalkan itu 100 kali sehari, ya minimal lah 10 kali. Cinta malaikat, cinta Muhammad, cinta Allah, cinta segala manusia. Asal jangan berpenyakit manusianya, penyakit nifak, munafik. Lalu kalau orang munafik itu tandanya berpender banyak mengarambut, berjanji banyak menyeleweng. Itu sifat orang munafik. Berjanji jam 8 atau jam 10, datang jam 3 sore. Itu memirahi ngarannya. Berpender pulang sakit kepala, padahal sakit kepala. Dua anaknya munafik sifatnya. Itu ciri-ciri munafik kadang-kadang. Apalagi hari-hari berpender, angkut terus. Berjanji meleset. Jadi Nabi itu melatih disiplin waktu. Berjanji kalau perlu berdahulu pada janji. Jadi jam 10, jam 9 datang. Kalau Nabi itu cepat sih, nggak ada mau menyeleweng. Nah itu. Nah, kecuali orang munafik, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, cinta malaikat, cinta Allah, cinta Rasul, cinta manusia. Nah itu Nabi nama madahkan, maka ada percaya sih, patong lagi mendiasi. Kalau anak dicintai, kalau sama kayak ilmu pelet macam-macam. Surabaya, Gunung Kawi,
supaya lagi laris dagang supaya orang sayang. Nah, bagus baca salawat itu. Kalau kita ingin cinta dengan Rasulullah, hendak bertamu pulang. Nah, ada lagi amalannya. Baca zikir dirayakan dengan salawat. Amalannya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad seumur hidup sebanyak 120.000 kali. Seumur hidup cukup. Itu pasti akan ditamai oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan waktu roh keluar Nabi menyambut. Nah, sebelum mati pasti Nabi menemui secara yaqazah, secara hidup kita secara nampak, bukan secara mimpi. Mimpi dahulu kan yaqazah. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad sebanyak 120.000 kali. Catat. Misalnya 1.000 sehari berarti sebulan berapa sih? 30.000. 2 bulan 60.000. 4 bulan berarti cukup seumur hidup sekali. Cukup untuk Nabi akan datang dalam kita menemui kita. Nah, misalnya 500k sehari, sebulan kan, atau 100k berarti 3.000 sebulan, 10 tahun, 30.000, 20 tahun, 60.000, 25 tahun umur, nah, selesai 120.000 lah. Nah, hendak lakas, amalkan 1.000 sehari. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Nabi langsung mengatakan. Nah, itu. Jadi kalau kita membaca itu sebanyak 120.000 kali. Berat atau berat? Emang paham? Sehari 5 kali, 100 kali. Kalau kita baca 1.000 sekitar 20 menit lah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, catat jumlah kan kita kan 120.000 sampai lama. Kenapa Nabi kadang mendapati balon lagi? Karena tidak dimatikan sebelum Nabi mendapati kita hidup dan mimpi. Boleh jadi waktu anak sakaratul maut datang siden kayak itu toh. Tapi pasti Nabi akan datang dalam keadaan berhadapan. Yang diamal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad 120.000 kali. Kalau dicintai malaikat Allah dan Rasul dan manusia semua cinta lawan kita, maka amalkan salat Jibril sallallahu alaihi Muhammad kalau bisa 100 kali hari-hari. Cukup amalan itu supaya cinta semua orang dengan kita. Terpercaya orang tadi sifatnya munafik. Nah, demikianlah kita itu untuk orang yang cinta kepada Nabi, itu caranya. Kemudian karena ini hari ini kita peringatan Maulid kelahiran Nabi supaya dapat barokah yang maksimal. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu hendak dilahirkan, anggap aja waktu 9 bulan 9 hari 9 jam 9 detik. Nah, lahirlah anak. Sebelum itu Allah memerintahkan kepada Jibril para hadirin. Ya Jibril, perintahkan kepada malaikat-malaikat Malik agar menutup pintu-pintu neraka. Dan perintahkan kepada malaikat Ridwan untuk membuka pintu-pintu surga. Dan bersoleklah engkau dengan sebaik-baiknya, dengan indah, seindah-indahnya, demi menyambut kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian ada dikatakan dalam kitab itu, kita berelok-elok, bersulit dan berdandan. Pakailah pakaian yang terhormat, pakaian kerajaan bukan. Pakaian kerajaan, pakaian yang bagus-bagus dipakai memperingati Nabi. Pakai minyak harum dan lain sebagainya. Jangan kayak seorang biasa. Usahakan mengisi jas pakai jas, mengisi surban pakai surban, imamah pakai imamah, ta'amamo di Rasulullah pakai surban, ikam pakai imamah. Sunat bukan apa-apa. Itu 70 afdal kelebihan daripada orang beribadah. Ada pakai imamah di sunnah Rasul. Sudah kada melaksanakan sunnah Rasul. Sudah, imamah sudah ada. Itu haji kada haji. Orang yang berimamah beribadah diganjar 70 kali ganda daripada nang kada berimamah. Apa arti imamah? Imamah di bahu sunat, imamah itu nak kayak orang pakai balik. Itu haji kada haji disuruh nafsi itu. Makanya orang Arab Saudi itu, orang Timur Tengah itu bahaji kata-katanya pasti pakai imamah. Ini ciri orang Arab.
karena suruhan